Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa-siswi SGIT Umar bin Khattab hari ini? Ustaz doakan sehat-sehat semua, amin ya rabbal alamin. Materi kali ini yaitu menjadi pribadi yang muslim dan bertanggung jawab. Siapa yang mau menonton video hari ini? Ya, dari siapa? Berikut Ustadz tayangkan video yang berjudul Kisah Kemuliaan Umar bin Khattab. Ya, sama ya dengan nama sekolah kita. Dari video ini nanti diharapkan anak-anak bisa mengambil suri toladan, bisa mengambil pelajaran yang baik dari sikap Umar bin Khattab. Selamat menyaksikan. Umar bin Khattab, pemimpin yang bersahaja dan mengagumkan. Awalnya, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Namun setelah masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, ia menjadi salah satu yang paling membela kekuatan Islam. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, Allah telah menjawab doa yang telah dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 hari sebelumnya. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani demi kebenaran dan keyakinan. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian Umar tercermin ketika ia mengabarkan keislamannya kepada setiap tokoh Quraisy. Pada saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Mereka spontan marah dan mengeroyok sambil memukuli Umar hingga terjadi keributan besar. Ketika Umar akan hijrah, ia membawa busur panah, kemudian pergi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu Umar dengan terang-terangan mendatangi kelompok-kelompok orang Quraisy seraya berkata, "Wahai wajah-wajah kusam, barang siapa ingin ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah." Dan tak seorang pun berani mengikutinya. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tentang siapa Umar bin Khattab. Ia laksana burung yang terbang dengan sangat hati-hati. Ia selalu memandang bahwa seluruh jalan yang akan dilalui penuh dengan perangkap dan jebakan yang akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah membimbingnya dan banyak memberikan karomah, yaitu hal luar biasa yang hanya diberikan Allah kepada para kekasihnya. Sehingga beberapa kali ucapannya direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, dari penggalan kisah tadi, ternyata Khalifah Umar bin Khattab selain memiliki ketegasan dan keberanian dalam berperilaku, ternyata Khalifah Umar juga memiliki kelembutan hati dan sangat berhati-hati dalam berperilaku. Dan sikap berhati-hati dalam berperilaku adalah salah satu ciri yang dimiliki oleh orang yang memiliki sikap disiplin. Karena orang yang disiplin itu pasti dia akan berhati-hati dalam menggunakan waktu. Dia akan selalu berusaha mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Dalam contoh kehidupan sehari-hari misalnya ya, ketika anak-anak mendapatkan tugas dari guru, selama anak-anak masih punya waktu yang luang, itu tidak menunda-nunda, tapi segera mengerjakan tugas, kemudian dikumpulkan. Silahkan saksikan video selanjutnya. Di masa pemerintahannya, Umar banyak menaklukkan kota-kota besar di beberapa negara di benua Asia dan Afrika, seperti kota Himsho, Aleppo, Antokia di Suriah, Basrah, dan Kufah di Irak.
Tobariyah di Yordania, dan beberapa kota lainnya di Mesir, Libya, dan Maroko. Jasa-jasa Umar bin Khattab untuk kaum muslimin sangat banyak. Ia telah menetapkan dan menuliskan penanggalan Islam yang kita kenal sekarang dengan penanggalan Hijriah. Ia juga yang mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga tempat pengumpulan dana-dana kas negara. Umar membangun kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, Jazirah, Syam, Mausil, dan mengangkat para hakim di sana, serta melengkapinya dengan kantor-kantor administrasi. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah ketika hendak memimpin sholat subuh. Ia ditikam oleh seorang budak Majusi dari Persia yang merasa diperlakukan tidak adil dan dendam dengan Umar. Ia bernama Abu Lu'lu'ah. Menjelang ajalnya tiba, Umar berkata, Ketahuilah, sesungguhnya aku ingin keluar dari dunia ini dengan timbangan yang seimbang. Tidak terlalu memberatkanku dan juga tidak terlalu meringankanku. Ia melanjutkan, Andaikan aku memiliki emas sebesar bumi, niscaya akan kupakai sebagai tebusan kengerian perjalanan yang akan kuhadapi. Adapun persoalan khalifah, kuperintahkan agar dimusyawarahkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. yang akhirnya mengerucut kepada terpilihnya Utsman bin Affan. Umar juga memerintahkan putranya yang bernama Abdullah untuk memeriksa hutang-hutangnya dan berpesan, Kalau kekayaan harta keluarga Umar cukup untuk membayarnya, maka bayarlah dari harta mereka. Namun, jika tidak mencukupi, maka mintalah dari Bani Adi. Kalau masih tidak mencukupi, maka mintalah dari orang-orang Quraisy. Umar berpesan, Pergilah menemui Ummul Mukminin Aisyah dan katakan bahwa Umar meminta izin untuk dikebumikan bersama dua sahabatnya. Abdullah pun pergi menemui Aisyah dan mengulangi kata-kata ayahnya. Aisyah menjawab, tadinya aku menginginkan tempat itu untuk diriku sendiri, tapi kini aku lebih mementingkan ia daripada diriku. Dan akhirnya Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam dua sahabatnya, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, anak-anak, usai sudah videonya, siapa yang tahu, siapa yang bisa mengambil pelajaran dari tayangan video yang kedua? Dari keberhasilan beliau yang sudah menaklukkan kota-kota di berbagai negara-negara yang ada di benua Asia dan Afrika. Yang kedua, ketika Khalifah Umar bin Khattab sebelum meninggal dunia, beliau memiliki pesan untuk merekrut atau untuk membentuk kepemimpinan selanjutnya. Selain itu, beliau juga berpesan, lunasilah semua hutang-hutang yang telah dimiliki. Pelajaran yang bisa diambil dari tayangan kedua itu bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab memiliki sikap tanggung jawab, ya. Jadi kita sebagai anak yang solih dan solihah harus mempunyai sikap bertanggung jawab. Contohnya seperti tadi ya, ketika ada tugas maka tanggung jawab kita harus mau belajar, mau mengerjakan tugas. Semoga berkah dan bermanfaat ya, anak-anak bisa mengambil pelajaran dari kisah Khalifah Umar bin Khattab tadi. Dari Ustadz Aziz, apabila ada kekurangan kekhilafan, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!